mengingat orang yang paling berjasa dalam hidup kita, yaitu orang tua kita. Kita bayangkan dulu kita dikandung 9 bulan 10 hari sama ibu kita. Beliau merasakan sakit yang amat sakit yang dia rasakan, tapi beliau selalu tahan. Dia nggak pernah mengeluh. Yang ada di benak beliau, bagaimana anak ini bisa selamat dan lahir ke dunia ini. Itu pas kita lahir, beliau mempertaruhkan nyawanya demi kita. Kalau diberi pilihan sama Allah antara menyelamatkan nyawa dirinya atau menyelamatkan nyawa kita, pasti ibu kita itu akan memilih menyelamatkan nyawa anaknya. Itu sayangnya ibu kita sebagai anak. Beribu-ribu urat yang dia putuskan sama ibu kita. Pas kita lahir, ayah kita senang, gembira, nantikan orang yang dia sayang akan lahir ke dunia ini. Pas kita lahir, kita diazanin sama ayah kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu kita semakin hari semakin dewasa. Ya sampai sekarang ini mungkin kita lagi kuliah, mungkin kita udah lulus kuliah. Tapi bagaimana cara orang tua kita itu mencari uang, mencari nafkah buat kita biar kita itu bisa kuliah sampai perguruan tinggi. Tapi apa pada kita sebagai orang tua? Bahkan kita sebagai anak mungkin kita anggap orang tua kita itu seperti musuh sendiri, yang sering melawan sama orang tua, yang sering mencaci kedua orang tua kita. Kita nggak pernah peduli sama orang tua kita sedikit pun. Mungkin sekarang orang tua kita di rumah lagi sakit, terbaring sakit, tapi nggak pernah ia ceritakan ke anak-anaknya, biar anaknya fokus menuntut ilmu, biar anaknya fokus belajar, biar anaknya fokus bekerja. Tapi pernah nggak kita tanyakan ke orang tua kita? Pernah nggak kita tanyakan kabar orang tua kita? Nggak pernah. Mungkin orang tua kita sekarang di rumah udah meninggal dunia. Bagaimana perasaan kita sebagai anak yang belum meminta maaf kepada orang tua kita? Lihat orang tua kita itu nggak peduli panas, nggak peduli hujan. Yang penting bagaimana caranya mendapatkan uang biar anaknya bisa kuliah, bisa sekolah, biar bisa mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Tapi apa kita sebagai anak, gengsi aja kita tinggikan sama orang-orang. Kita nggak pernah memikirkan orang tua kita sedikit pun. Tidak selamanya orang tua kita itu hidup di dunia ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu man 'alaiha fan. Banyak disebutkan dalam Al-Quran. Setiap orang-orang yang bernyawa pasti merasakan yang namanya kematian. Apakah kita pernah berpikir di benak kita untuk ingin meminta maaf kepada beliau? Tidak pernah. Apakah kita pernah berpikir di benak kita untuk ingin meluk orang tua kita? Tidak pernah. Padahal orang tua kita itu yang semakin hari semakin berkurang umurnya, dan semakin hari semakin keriput wajahnya. Tapi kenapa kita sebagai anak ini masih aja sering melawan sama orang tua, cuek sama orang tua? Sekarang orang tua kita udah tak ada di dunia ini. Mungkin orang tua kita di rumah lagi dibacain Yasin sama orang-orang di rumah. Kita sering bikin orang tua kita rindu. Kita disuruh pulang tapi kita tidak mau. Kita siksa orang tua kita dengan kerinduan. Kalau orang tua kita udah gak ada, baru kita menyesalkan. Baru penyesalan itu terjadi. Ummi, umma,
أكثر خيرها في ذنبي وعايش فيه. Oh ibuku, engkaulah wanita yang ku cinta selama hidupku. Maafkan anakmu bila ada salah, pengorbanan ibu tanpa balas jasa. Allah, kita bersyukur Allah. Syukur, nggak usah nangis Kak. Iya, nggak usah nangis Mata. Saya jadi merasa bersalah gitu sama orang tua saya. Kenapa? Sayangi orang tuanya. Kalau kita mau sukses Kak, kalau kita mau sukses sebagai anak, berbaktilah sama orang tua. Kalau kita udah berbakti sama orang tua, sukses itu mudah banget Kak, mudah banget. Karena ridho Allah itu berada di ridho kedua orang tua kita. Kalau orang tua kita nggak ridho, apalagi Allah. Kalau kita udah berbakti sama orang tua, apapun urusan kita akan diperlancar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridho ayah ibumu, ridho Allah padamu. Murka ayah ibumu, murka Allah padamu. Zaman sekarang banyak yang takut kasih uang ke orang tuanya. Dia mikir kalau saya kasih orang tua, saya nggak bakalan cukup untuk kedepannya. Padahal kalau kita kasih orang tua, kita memperlakukan orang tua kita seperti raja, maka rezeki kita itu mengalir seperti raja-raja Kak. Jangan takut sama orang tua, ngasih orang tua jangan takut Kak. Allah udah jamin. Ya, jangan takut. Kita ingat bagaimana sih perjuangan orang tua kita dulu sehingga kita bisa lulus kuliah, sehingga kita mau kerja. Besok saya doakan semoga kakak lulus, semoga kakak sukses. Tapi ingat Kak, sebelum kakak belum nikah kan, sebelum kakak nikah, banggain orang tuanya, buat mereka bangga. Karena udah capek orang tua kita itu urus kita dari sejak kecil sampai sebesar ini Kak. Ya, jangan siksa orang tua kita lagi ya. Sayangi mereka sebagaimana orang tua kita itu sayangi kita waktu kecil dulu. Ya Kak ya. Makasih ya Mas udah. Ya nggak apa-apa Kak. Jangan melawan Kak ya sama orang tua. Saya yakin Kak ini orang baik, orang yang berbakti sama orang tuanya Kak ya. Intinya berbaktilah sama orang tua. Sekalipun kita ini penghafal Al-Quran, sekalipun kita ini taat ibadah, tapi kalau udah durhaka sama orang tua, surga itu haram baginya Kak. Makasih ya Mas. Iya, sebelum aku pergi Kak, boleh nggak aku membacakan ayat suci Al-Quran sedikit gitu? Ya, semoga yang membaca dan mendengarkan sama-sama dapat pahala Kak ya. Kita cari ridhonya Allah Kak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma
كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير صدق الله العظيم. Allah merahmatkan. Jangan sedekah ya. Udah Kak, makasih banyak udah ditemenin. Mungkin aku mau istirahat dulu, soalnya besok pagi saya harus keliling-keliling lagi gitu Kak. Terima kasih ya. Assalamualaikum.